sekitar 2 tahun lalu saya bikin blade karbon ini, dan ternyata videonya lumayan rame. Cuman ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa blade ini terlalu berat. Jadi si blade ini tuh beratnya 97,2 gram. Beberapa mengatakan ini terlalu berat. Jadi saya sengaja membuat versi 2-nya, carbon fiber juga, dengan sedikit revisi untuk mengurangi beratnya. Yang ini tuh beratnya saya berencana melakukan giveaway untuk bat pingpong versi 2 ini buat teman-teman yang nonton video ini ya. Untuk ketentuannya nanti akan saya mention di video ini. Seperti biasa, tadi saya lakukan proses desain di Fusion 360, lalu menyiapkan materialnya. Untuk core-nya ya, untuk core-nya ini saya menggunakan kayu balsa karena relatif ringan dan mudah didapat di sekitar area saya. Dan untuk kayu balsanya sendiri ini nggak full selebar bat pingpong ya, jadi memang lebarnya kurang lebih setengahnya. Jadi saya perlu melakukan proses penyambungan supaya lebarnya mencukupi. Dan saya rasa proses ini tidak akan terlalu berpengaruh ke karakter si bat, karena memang si kedua kayu ini dilekatkan dengan sangat rapat. Untuk prosesnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan video saya sebelumnya. Dari mulai mempersiapkan kayu, ngamplas meratakan, dan melakukan proses pencetakan si blanknya ya. Nanti di akhir video akan saya sebutkan kekurangan dari si bat ini ya. Tapi untuk sekarang kita nikmati saja video proses pembuatan bat pingpong ini. Rencana awalnya saya akan membuat 2 bat pingpong di video kali ini. Cuman ternyata material carbon fiber yang saya punya hanya mencukupi untuk 1 bat pingpong aja. Di video sebelumnya saya menggunakan kuas untuk meratakan resin di atas carbon fiber. Nah, untuk video kali ini saya sengaja membuat alat roll ini. Tujuannya supaya proses penyebaran resin lebih merata di seluruh permukaan carbon fiber.
sini saya menggunakan vacuum cleaner untuk melakukan proses vakum. Ini tujuannya supaya gelembung udara yang terjebak di dalam fiber, gelembung udara yang di antara fiber dan resin ini supaya keluar. Jadi saya menggunakan plastik vakum yang lalu udaranya dikeluarkan menggunakan vacuum cleaner. Tapi untuk menjaga keamanan, saya melakukan penambahan klem. Jadi proses klem ini tujuannya lebih ke memastikan aja sih supaya si karbonnya ini merekat ke core atau si kayu balsanya secara merata. Di sini juga setelah saya klem, saya vakum lagi. Ini untuk memastikan aja. Setelah ini kita tinggal tunggu selama 24 jam sampai resinnya mengeras. Setelah 24 jam, saatnya kita buka hasil cetak kita kemarin ya. Ini kita tinggal buka klemnya, buka juga si plastiknya. Intinya kita keluarkan dari proses vakumnya. Dan ternyata setelah saya buka, bentuk cetakan yang saya pakai kayaknya kurang optimal atau kurang efektif. Karena hasilnya blank ini agak susah untuk dibuka, terutama yang bagian atas. Untuk yang bagian bawah sih ya agak susah juga, keras tapi relatif aman karena permukaannya lebih luas. Tapi untuk yang atas agak sulit karena beberapa resin yang kita vakum itu keluar dan menutup sisi-sisi bentuk blade pingpong yang ada di cetakan. Untuk pemotongan saya menggunakan CNC router yang sudah saya buat. Tapi ketika proses setup, ini routernya mengenai si bed ini. Dan ternyata penyebabnya adalah mounting si routernya ini pecah karena saya buatnya dari 3D printing. Maka dari itu, saya harus buat mounting lagi. Jadi saya print ulang untuk mountingnya. Nanti kita pasang lagi mounting yang baru sebelum melakukan pemotongan.
secanggih apapun mesin yang dipakai untuk memproduksi bed ini, ternyata proses manual tetap banyak harus dilakukan, dan ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita untuk memotong bentuk globalnya atau secara keseluruhannya kita pakai mesin, tapi untuk mendetailkannya, untuk menghaluskannya, kita tetap memerlukan tenaga tangan ya. Karena kalau menggunakan mesin ini nggak bisa juga, mau nggak mau kita harus melakukannya secara manual, diamplas dengan tangan. Ya sekali-kali pakai mesin juga untuk menghilangkan part-part yang agak banyak dengan amplas. Tapi setelah itu kita tetap perlu melakukan proses amplas dengan tangan, karena kalau pakai mesin takutnya ukurannya jadi bablas atau berlebihan. Soalnya kalau udah terlalu banyak yang keambil, kita nggak bisa balik lagi. Masih ingat dengan kerusakan yang diakibatkan ketika setup si mesin CNC? Nah ini dia si codetnya. Ini saya akan coba perbaiki dengan menambalkan bagian codetnya dengan setitik resin. Cuman di sini saya tetap harus mencampurkan resin agak banyak supaya resinnya bisa mengeras. Karena kalau volumenya kurang dari 30 atau 40 gram kalau nggak salah, ini resin ini tuh nggak akan kering. Padahal perlunya cuman setetes aja sih, ini cuma satu titik gitu untuk menambal coakan kecil itu. Dari sini kita tinggal tutup dengan permukaan akrilik yang rata, kita press, biarkan lagi selama 24 jam. Kalau udah kering, kita tinggal finishing si bed pingpong ini. Oh iya, untuk beratnya, bed pingpong yang baru ini mempunyai berat adalah, ini dia, 68,3 gram. Kalau kita bandingin bisa perbedaannya berapa ya? 20 graman lebih ya? 20 gram lebih. Dan perbedaannya, yang lama ini kita pakai ebony, ini pakai rosewood. Dan ada beberapa bentuknya yang kita rubah. Yang sebelumnya untuk lapisan karbonnya ini lebih tebal sedikit, jadi dia 2 lapis, 2 layer. Kalau yang ini kita cuma pakai 1 layer, dan ini tuh tetap cukup kuat ya.
Ya mungkin untuk beberapa orang akan merasa aneh ya dengan karbon ini. Cuman untuk saya pribadi, saya udah pakai yang ini kurang lebih ya 2 tahun. Ya senang-senang aja sih. Dan nggak mengakibatkan cedera juga gitu ya. Entahlah, karena saya juga bukan pemain pro, jadi cuman iseng aja. Di video sebelumnya banyak yang komen di mana bisa dapatnya, di mana bisa belinya gitu kan. Karena saya sendiri sebetulnya nggak jualan, karena iseng aja bikin untuk main pingpong sendiri, paling main sama teman-teman lah. Cuman kayaknya karena minatnya lumayan banyak, jadi di sini saya memutuskan untuk bikin ulang si blade ini. Cuman mungkin nanti si handle-nya akan saya rubah lagi untuk seri produksi. Saya akan sesuaikan lagi biar lebih enak, karena ini tuh agak terlalu tipis buat saya. Jadi akan saya tebelin lagi sekitar 1 mili lah. Nanti ini kita akan cari kayunya yang lebih oke juga. Mungkin beratnya akan berubah juga. Mungkin lebih ringan sih, soalnya saya nggak akan pakai si rosewood ini. Kalau minat, coba kalian DM aja di Instagram saya. Nanti akan saya coba list. Cuman maksimal 15 ya kayaknya. Maksimal sampai 15 orang. Ini berlaku untuk di Indonesia dan di luar Indonesia. Karena saya sekarang ini di Indonesia ya domisili. Jadi saya tetap bisa kirim ke luar negeri, tapi mungkin untuk negara-negara konflik saya nggak bisa kirim dan nggak akan saya buatkan juga karena takutnya nanti bermasalah di pengiriman. Jadi silahkan DM aja dulu di Instagram saya, nanti saya akan coba follow up, mudah-mudahan bisa berlanjut dan kita buat ini. Dan ada sedikit masalah sebetulnya dengan carbon fiber ini, bed fiber ini. Ini tuh karena dia bukan kayu, jadi ada sedikit masalah ketika saya pakai si blade karbon ini. Jadi nggak semua lem untuk bed pingpong itu bisa nempel dengan baik di si raket. Dan pilihannya kayaknya agak sedikit. Kemarin tuh sempat beberapa kali pakai beberapa jenis lem, tapi hasilnya nempel, tapi nggak bertahan lama dan dibukanya gampang, jadi gampang kebuka. Tapi menariknya si permukaannya bersih, kita nggak perlu bersihin lem sisanya lagi. Jadi kemarin itu solusinya untuk bertahan lama, saya pakai si spray adhesive ini untuk blade-nya, saya semprot. Jadi si blade-nya nih ada, saya semprot, baru kita tempel si si karetnya. Dan cara ini yang paling bertahan cukup lama sampai terakhir juga ini saya buka sih jadinya, karena emang niat mau timbang lagi kondisi tanpa karet. Untuk harganya sih kayaknya saya akan patok di kisaran $60 mungkin ya, belum sama ongkos kirim. Tapi DM aja di Instagram, nanti kita bicarakan lagi, karena harganya mungkin sekitaran segitu. Saya belum menentukan harga pastinya. Nanti saya akan coba hitung lagi untuk cost produksinya. Tapi kalau teman-teman nggak mau beli, saya berencana akan memberikan si blade pingpong karbon ini secara gratis kepada siapapun yang ada di dunia ini. Saya akan kirim secara gratis, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Cuman kayaknya kalian coba harus komen di bawah sama like video ini. Jadi kalau like-nya mencapai berapa ya? 100 deh, jangan banyak-banyak. Kalau dalam 1 bulan mencapai 100, ini saya akan kasih 1. Tapi kalian juga harus komen di postingan Instagram yang akan saya kasih linknya di bawah. Kalian klik link itu, postingan tentang si blade pingpong ini, kalian komen di Instagram. Nanti saya akan undi dari siapapun yang komen di Instagram itu. Tapi syaratnya 1, video ini harus mencapai 100 like dulu. Oke? Kalau enggak ya udah beli aja. Oke, pokoknya gitu aja lah. Mungkin udah dulu untuk videonya. Saya belum bisa review. Saya belum punya uang untuk beli rubbernya. Nanti aja lah sekalian bikin
apa ya, sekalian saya pasang rubbernya, nanti saya review juga. Mungkin bukan saya yang nge-review, saya akan kasih ke orang-orang pemain pingpong yang lebih jago dari saya untuk main pakai blade ini. Nanti saya akan minta review mereka, karena saya bukan pemain yang pro, cuman main iseng aja. Tapi selama saya pakai yang ini 2 tahun ke belakang, enak-enak aja sih. Cuman pukulannya jadi keras banget, jadi cepet. Si bolanya jadi cepet pantulannya, mungkin gara-gara karbon ya, entahlah. Mungkin nanti kita akan bikin video lain yang mereview tentang si blade ini. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, tekan like juga sampai 100 atau lebih bagus. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.